البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Muttafaqun alaih. Tapi di sini Rasulullah SAW memanggil orang sebagai apa? Dengan apa? Dengan keimanan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu yang sangat diharapkan untuk mau tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, baik dia itu terasa pahit ataupun manis. Allah. Karena orang yang beriman dia percaya apapun yang Allah Ta'ala takdirkan pasti baik, apapun yang Allah Ta'ala syariatkan pasti benar. Nah, ini orang yang beriman. Orang yang beriman akan mengatakan naduru ma'ad dalil haitsu dar. Kita akan berjalan bersama dalil kemanapun dalil itu berjalan. Bukan kemudian apa membantah dalil dengan akal, membantah dalil dengan perasaan, membantah dalil dengan ucapan syekh tertentu, bukan. Tapi apa? Kalau itu adalah dalil dan jelas penunjukannya, maka kita wajib ikut. Apakah kita suka ataupun kita tidak suka, apakah kita taat ataukah kita dalam keadaan terpaksa, harus apa? Kita harus mengikutinya. Ini adalah karakter orang yang beriman. Wa maka nalil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan lalu mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Juga Allah Ta'ala berfirman, innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk Rasul atau kembali ke Allah, itu menghukumi mereka di dalam perselisihan mereka. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka memang yang mau menjalankan syariat sebagaimana mestinya adalah orang yang beriman. Makanya di sini Rasulullah memanggil dengan keimanan. Untuk apa? 3 perkara yang akan disebutkan nantinya. Baik, kemudian di sini Rasulullah mendatangkan man, yaitu apa? Man adalah apa? Bentuknya adalah bentuk isyarat, bentuk syarat. Dan dia adalah apa? Isim mausul sebagai apa? Mubtada untuk apa? Syarat. Dan kita tahu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syanqiti dan lain-lain, bahwasanya apa? Bahwasanya syarat dia lahu mafhum mukhalafah, punya kebalikannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Berarti apa? Kalau dia mengganggu tetangganya, maka berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan berarti tidak beriman adalah kafir, tapi apa? Keimanannya berkurang sesuai dengan kadarnya. Makanya hadis ini sebagaimana telah disebutkan, dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya, orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, Rasulullah mengatakan bahwa wallahi la yu'min sampai 3 kali. Demi Allah orang ini tidak beriman. Bukan kafir, tapi keimanannya mengalami kerusakan sesuai dengan kadar kemaksiatannya tadi. Maka berarti dari sini kita tahu bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan iman itu cukup di hati saja. Ternyata apa? Kita lihat di sini Rasulullah menjadikan bahwasanya iman itu memiliki konsekuensi dan memiliki apa itu hasil di luar. Yaitu apa? Walaupun iman itu asalnya adalah kepercayaan hati dan pengakuan hati dan seterusnya, tapi dia harus memiliki apa? Bukti. Buktinya apa itu? Yaitu secara hidup sehari-hari dia tidak mengganggu tetangga, dan tidak pula dia itu apa? Menyia-nyiakan tamunya, dan tidak pula dia itu mengucapkan yang buruk-buruk. Ternyata apa? Iman itu memiliki konsekuensi, bukan hanya keyakinan hati saja. Ini bantahan kepada sebagian orang-orang British ataupun orang-orang dari bangsa kita sendiri yang mengatakan cukup iman di hati, nggak perlu saya keluar rumah pakai jilbab, nggak perlu saya menjauh dari riba, tidak perlu saya minum khamr, yang penting iman saya di hati. Kita katakan kalau betul kamu beriman, kenapa amalanmu seperti amalan orang yang tidak beriman? Menunjukkan apa? Ada kedustaan di situ, di dalam keimanannya tadi. Tayyib. Makanya di sini Rasulullah mendatangkan isyarat yang sangat keras. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir harus ada buktinya. Bukti yang pertama apa? Jangan dia mengganggu tetangga.
Dalam hadis yang lain, fal yukrim jarah, yaitu apa? Fal yuhsin ila jarih, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Ada buktinya, bukti keimanan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Ternyata iman memang walaupun asalnya di hati, tapi buahnya akan nampak dari kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan apa? Jangan mengganggu tetangga, menunjukkan ini adalah perkara yang sangat penting. Sebagaimana kita tidak ingin mengganggu ahli wasiat kita, ahli waris kita, maka tetangga kita juga tidak boleh apa? Diganggu. Karena seakan-akan mereka adalah ahli waris kita itu. Sebagaimana di dalam apa? Hadis Abi Dzar, seakan-akan. Bukan berarti betul, tetapi apa? Posisi yang sangat kuat menunjukkan mereka memang orang yang sangat dekat dengan kita. Namanya tetangga, orang yang berdekatan. Tayyib. Dan ini adalah hadisnya bersifat umum. Ini pun pembahasannya panjang. Apa saja kandungan dari tidak mengganggu tetangga? Ini umum. Yaitu apa? Ayatnya ini fi'ilnya adalah bersifat mutlak. Maka sama saja gangguan itu dari mulut, ataukah dari tangan, ataukah dari kaki, ataukah dari pemikiran kita yang merusak dia. Ngapain anak kamu itu di rumah terus? Biarkan dia jalan-jalan, biarkan dia kenalan dengan lawan jenisnya. Oh, ini merusak. Atau ngapain dia di situ terus? Kenapa dia nggak sekolah? Kita katakan sekolah itu baik kalau memang sekolah itu baik. Tapi kalau sekolah itu isinya mengajarkan akidah yang salah, mengajarkan apa itu, yaitu demi prinsip ekonomi, kita injak yang lemah dan kita ambil keuntungan sebanyak-banyaknya, maka ini bukan sekolah yang baik. Nah, kalau sekolahnya tidak baik, kita tidak diwajibkan untuk apa? Bersekolah, tapi kita diwajibkan mempelajari apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulnya, dan seterusnya. Jadi masalah gangguan itu terkadang dari apa? Pemikiran tetangga. Demikian pula masalah apa? Gunjingan. Berapa banyak orang yang terpaksa pindah dari kampungnya karena apa? Digunjing oleh tetangganya, dicemarkan kehormatannya di wilayah itu. Akhirnya dia malu, akhirnya dia pergi. Seperti yang terjadi di Yaman. Dan Yaman itu aja ada semacam itu, apalagi yang di bukan Yaman. Tentang apa? Tentang sindikat-sindikat yang menggoda anak perempuan. Perempuan mudah digoda, mudah diganggu oleh orang-orang di luar. Lama-lama akhirnya betul-betul boleh diajak ke hotel. Setelah apa? Setelah dibujuk sekian lama dengan kalimat yang manis. Ternyata apa? Dia orang yang membujuk dia bukan orang yang betul-betul cinta, tapi apa? Cuma mulut buaya. Ternyata apa? Dia sudah menyiapkan kamera video. Nah, setelah itu videonya disebar. Akhirnya apa? Orang tuanya malu, ibunya pingsan. Setelah itu mereka pindah kampung. Kasihan. Itu di Yaman aja ada yang hatinya semacam setan macam itu. Gimana yang bukan Yaman dan seterusnya? Ya itu adalah apa? Tetangga yang sangat jahat semacam itu. Maka barang siapa berbuat itu, Rasulullah mengatakan orang ini tidak beriman. Baik, pembahasan selanjutnya besok insya Allah. Demikian pula masalah apa? Masalah gangguan dengan tangan. Mungkin apa itu? Ada yang ada yang baling-baling, ada juga yang apa itu membakar sampah, asapnya masuk ke rumah kita. Atau ada juga yang dia memainkan musik. Dia pengen musik, terserah, itu hak dia. Kalau dia mengatakan itu hak dia, padahal itu maksiat. Itu hak dia, mainkan musik sampai gendang telinganya pecah, itu terserah dia. Tapi kenapa suaranya itu sampai ke rumah kita, mengganggu kita tidur, mengganggu hafalan anak kita? Itu haram. Harusnya apa? Sudah dia masuk ke rumah dia dan usahakan musik itu jangan keluar dari rumah dia, jangan mengganggu orang lain. Demikian pula faktor-faktor yang lain. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.